Rencana pemerintah melakukan impor beras ditolak petani padi. Pasalnya kebijakan tersebut membuat petani sengsara. Karena saat ini harga gabah menurun, apalagi jika impor beras dilakukan. Harga gabah maupun beras akan turun drastis sehingga petani merugi. Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu merupakan satu-satunya desa penghasil padi terbesar di Kota Batu. Petani akan terancam merugi jika pemerintah memaksa melakukan impor beras. Lebih dari 200 hektar di kawasan Desa Pendem ini ditanami padi dan setiap tahunnya hasil panennya mencukupi untuk kebutuhan beras masyarakat Kota Batu. Rencana pemerintah melakukan impor beras akan membuat petani menjerit, dari mulai pupuk yang susah didapat dan hasil panen tidak sebanding dengan biaya cocok tanam. Sehingga rencana kebijakan pemerintah impor akan membuat lebih sengsara para petani. Hal ini merugikan petani selain disebabkan biaya cocok tanam dan pupuk yang mahal, juga disebabkan harga gabah yang turun. Salah satu petani mengaku jika kebijakan impor beras dipaksakan, petani dengan keras menolak karena kebijakan impor beras akan menyengsarakan petani padi. Petani berharap pemerintah harus mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras jika memang pemerintah melindungi petani, karena kebijakan ini akan membuat sengsara petani. Harga gabah sekarang dari petani antara 45 per kuintalnya. per kuintal. Terus kayak gitu petani gimana Pak? Ya mau nggak mau kita syukuri aja Pak, soalnya memang harga gabah kan standar. Apalagi nggak seimbang dengan pupuk yang sulit, ya sebenarnya nggak sulit, cuman aturannya beda sekarang dari dulu. Apalagi kalau yang beli non subsidi terlalu mahal, nggak seimbang apa yang untuk dipanennya. Ini turun apa gimana harga gabah sekarang? Harga gabah nggak turun dengan panen raya yang di daerah apa itu Jombang, Semarang itu Pak. Pak, dengan adanya pemerintah ada rencana mau impor beras ini gimana Pak? Kalau petani sendiri Pak? Saya sangat-sangat tidak setuju Pak. Karena di Indonesia sendiri, kita di wilayah kita sendiri masih subur, dari panenan tanaman padi itu masih banyak, kenapa itu kok bisa impor gitu. Jadi mohon untuk di debat itu Pak, soalnya petani sangat-sangat berduka itu. Kekhawatirannya apa sih nanti kalau ada impor? Kekhawatirannya soalnya gini, di daerah sini di Indonesia sendiri kan masih melimpah panen gabah. Kenapa lagi kan diimpor kan lebih murah. Nah itu di tanaman petani sendiri aja kita kelola itu masih lebih-lebih untuk pangan se-Indonesia itu Pak, sebenarnya. Jika nanti impor dipaksa, petani akan merugi Pak ya? Iya, sangat merugi Pak. Apalagi dengan sistem aturnya sekarang, mau beli solar sulit, pupuk juga sulit. Yanto Yancung melaporkan. Menjelang pertandingan perdana Piala Menpora di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, Senin sore seluruh perangkat pertandingan mulai dari ofisial, pemain, kru, televisi, dan aparat keamanan diwajibkan menjalani swab tes antigen. Swab tes ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Bertempat di depan pintu masuk Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, Senin pagi seluruh perangkat pertandingan satu persatu menjalani tes swab antigen sebagai salah satu syarat digelarnya pertandingan sepak bola. Total perangkat pertandingan dan pendukung gelaran Piala Menpora berjumlah sekitar 290 orang. Mereka diantaranya ofisial dan pemain sepak bola, wasit, juri, kru broadcaster televisi, aparat keamanan, dan para awak media. Sebelum diswab antigen, mereka harus mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan mengisi biodata. Kemudian mereka yang hasilnya negatif akan diberi tanda di pergelangan tangan. Tes swab antigen ini menjadi hal wajib yang harus dilakukan seluruh petugas yang terlibat di dalam stadion sebagai salah satu langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rencananya pada Senin sore di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang akan digelar pertandingan antara tim Bayangkara Solo FC melawan Borneo FC Samarinda serta tim Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Ya, ini memang prosedur protokol kesehatan yang diatur dalam regulasi. Jadi semua yang berada di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 itu jumlahnya 299 orang. 299 orang itu yang berada di zona 1 hanya berjumlah 113 orang. Terus kemudian zona 2 2 orang, terus kemudian di zona 3 itu 107 orang, sisanya di zona
keempat itu di area luar lapangan dalam. Jadi di luar tribun, lapangan dalam itu. Jadi semua prosedurnya adalah harus dilakukan swab antigen. Nanti setelah dilakukan swab antigen, semua yang berada di zona 1, 2, 3, dan 4, 299 itu utamanya mereka yang bertugas di dalam stadion itu sudah tidak boleh lagi nanti keluar masuk. Jadi mereka akan berada di dalam stadion sampai nanti menunggu pertandingan digelar. Jadi protokol kesehatan ini berlaku ketat karena kita ingin mengantisipasi munculnya pandemi, munculnya COVID. Karena itu upaya harus dilakukan. Selain itu pihak kesehatan, pihak medis juga menyiapkan seandainya nanti ada hasil reaktif atau positif terkait tentang swab antigen, nanti ada penanganan langsung, ada 2 penanganan. Di sini sudah disiapkan ruang isolasi mandiri, termasuk kalau toh memang ada tindakan ke rumah sakit rujukan, semua sudah disiapkan. Simon Alfredo melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi belakangan ini membuat tanaman cabai di sejumlah petani di Malang rusak terserang virus. Akibatnya hasil panen menjadi berkurang dan pasokan ke pedagang juga berkurang, sehingga harga cabai di pasar menjadi mahal. Seperti yang terlihat di sejumlah petani cabai di kawasan Karangwidoro Dawu, Kabupaten Malang, di mana tanaman cabai banyak yang rusak akibat diserang virus. Selain daunnya yang menguning, buah cabai menjadi kecil. Rusaknya tanaman cabai petani ini terjadi semenjak tingginya intensitas hujan di wilayah Malang. Akibatnya banyak tanaman cabai yang sampai mati dan buahnya membusuk karena kelebihan kadar air. Rusaknya tanaman cabai ini membuat hasil panen petani menjadi menurun dan pasokan ke pedagang juga berkurang, sehingga membuat harga cabai di kalangan pedagang menjadi mahal. Muhammad Nur Amin, salah satu petani cabai, mengatakan bahwa saat ini harga jual cabai di kalangan petani Rp90.000 per kilo. Ini tergolong mahal. Ia mengaku naiknya harga jual cabai di kalangan petani memberikan keuntungan tersendiri, mengingat biaya perawatan yang mahal. Ia juga mengaku mahalnya harga cabai ini dikarenakan hasil panen yang berkurang akibat tanaman cabai petani terserang virus dan rusak. Sementara mengantisipasi agar tanaman cabai tidak rusak terserang virus, petani cabai rutin melakukan penyemprotan. Hal ini agar tanaman tetap terlihat hijau sehingga buahnya tidak busuk. Saat ini harga jual cabai rawit di pasar di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Ya kurang lebih, kurangnya kalau di pasaran 100 atau 105, sini 85-90. Tengkulak langsung diambil terus di pengepul. Kalau sekarang berapa di Pak? 90. Pak, cabai mahal gini pengaruhnya apa Pak ke petani sendiri? Pengaruhnya ya mungkin kita ada ketingkatan setelah ya, sesuai kali modal untuk ongkos-ongkos segala ini kan orang mahal-mahal mas, tenaga mahal ya, nah tidak ada orang lagi. Pak, sebenarnya kenapa sih Pak harga cabai sampai melonjak seperti ini? Itu mungkin dikarenakan ada penyerang penyakit yang merata, sehingga orang tidak bisa memanen yang maksimal, otomatis kan minim. Dengan minim nanti kan kekurangan stok. Mungkin. Hasil panennya berarti kurang Pak? Kurang sangat. Mulai kapan sih Pak ini panennya berkurang terus ini penyakit ini? Ya mungkin ini musim hujan barusan ini ya 6 bulan lah. 6 bulan masalahnya nano tidak terlalu hasil, terus ada serangan, terus ada cacar lagi, ada keriting macam-macam lah. Kalau hujannya terus-terusan gini penyakitnya apa biasanya? Kalau bahasa Jawa itu jebok atau keriting mas, ya, jebok atau keriting dan juga kuning. Oh, daunnya menguning itu? Ya, menguning. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Rencana pemerintah Kota Batu akan mengembangkan situs pendem sebagai wisata cagar budaya terbengkalai. Pasalnya hingga saat ini kondisi situs pendem belum ada tanda kapan akan dikembangkan menjadi destinasi wisata. Beginilah kondisi situs pendem pasca dilakukan ekskavasi oleh BPCB Trowulan Mojokerto beberapa bulan lalu. Situs yang diduga pada masa sebelum Kerajaan Singosari yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo ini terlihat masih tetap seperti ketika dilakukan ekskavasi.
Rencana pengembangan menjadi kawasan wisata cagar budaya pemerintah Kota Batu sepertinya tidak serius, karena hampir 1 tahun penemuan hingga ekskavasi belum ada tindakan yang berarti. Kepala Desa Pendem menjelaskan, pemerintah Desa Pendem sudah melakukan upaya untuk musyawarah dengan pihak ahli waris pemilik lahan, dan hingga saat ini pihak dari pemerintah Kota Batu belum melakukan tindakan. Diharapkan jika pemerintah Kota Batu serius mengembangkan penemuan situs Pendem menjadi destinasi wisata cagar budaya, agar secepatnya mengambil langkah tindakan pengembangan situs Pendem. Untuk situs yang saat ini sesuai dengan apa yang kemarin sudah dilakukan dari BPTB Provinsi, saat ini untuk tindak lanjut apa yang disampaikan dari BPTB melalui rekomendasi ke daerah penanganannya ini diserahkan kota. Untuk saat ini kita apa yang nanti menjadikan satu untuk memberikan suatu informasi ini saat ini untuk tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan ekskavasi dulu. Dan yang nantinya kaitannya dengan yang menyangkut masalah lahan kita masih belum bisa sampaikan, tapi secara komunikasi dengan keluarga kita sudah sampaikan bagaimana nanti ini pemerintah daerah bisa memberikan suatu bentuk langkah-langkah dan nantinya situs sebagai cagar budaya yang harus kita lindungi. Nah, mungkin kita akan melaksanakan sesuai dengan kewenangan kita yang kaitannya dengan masalah situs itu, di mana desa itu nanti mendapatkan suatu kewenangan untuk penanganan yang di konteks regulasinya seperti apa. Kita nunggu petunjuk dari pemerintah daerah. Apa ada rencana diekskavasi lagi? Ini masih belum dapat informasi, mungkin apa yang nanti informasi dari pemerintah daerah akan kita sampaikan pada masyarakat. Yanto Yanjung melaporkan. Masih seringnya reklame yang dipasang tidak dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait harus menjadi perhatian serius karena pajak reklame masuk untuk pendapatan asli daerah. Namun sayang di banyak lokasi reklame yang dipasang tidak berizin, kadaluarsa dan menunggu operasi penertiban. Masih banyaknya pemasangan iklan reklame yang tidak dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait harus menjadi perhatian serius karena pajak reklame masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD. Iklan reklame liar alias tidak berizin ini harus segera ada penertiban agar semakin meningkatkan kepatuhan pihak pemasang, karena banyak pula pemasang yang mematuhi aturan dengan melengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Operasi penertiban ini juga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada pihak pemasang yang sudah mematuhi aturan yang berlaku, agar ada rasa keadilan bagi pemasang yang telah membayar pajak reklame. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap pemasangan reklame pun harus lebih ketat karena masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan, baik di paku di pohon pinggir jalan maupun di tiang listrik dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat luas berharap penanganan terhadap iklan reklame ini harus terus dilakukan untuk memastikan hanya iklan reklame yang berizin dan masih berlaku izin pemasangannya, serta tidak melanggar aturan yang boleh terpasang. Sementara sisanya harus segera ada penertiban. Ya sebagai masyarakat yang menyayangkan juga Pak, ya kita nggak tahu ya gimana itu kan sudah ada peraturan, entah yang apa itu yang masang itu udah tahu apa belum ya nggak tahu, kita sebagai warga masyarakat nggak pernah ngurusi seperti itu lah. Tapi juga ada peraturannya kan ya mungkin sudah tertulis. Itu kira-kira karena lemahnya pengawasan bagaimana Pak? Ya mungkin dari lemahnya pengawasan bisa, terus ya nggak tahu lah di mana pemerintah itu, terus bagi masyarakat yang apa itu yang memasang itu kan juga peraturannya juga tahu, ya masing-masing kesadarannya juga masyarakat juga, pengawasan juga gimana ya kerjasamanya lah gitu, nggak tahu. Harapannya ya gimana ya sedikit ya apa itu diperhatikanlah banner-banner yang tidak ada pajak atau gimana itu, mungkin lihat sekilas ini ada tanda tangan atau nggak ada kan ya kelihatan gitu. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang berakhirnya penghujan, beberapa titik jalan membutuhkan perbaikan di wilayah Karangploso. Semakin ramainya aktivitas kendaraan dikhawatirkan kerusakan jalan semakin parah dan mengganggu kelancaran serta keamanan para pengguna jalan. Beginilah pemandangan di salah satu titik jalan penghubung Kabupaten Malang dan Kota Batu, tepatnya di sepanjang Jalan Kirimoyo sampai dengan Tawangargo Karangploso. Jalan alternatif yang ramai dilintasi berbagai jenis kendaraan ketika akan menuju ke wilayah Batu atau sebaliknya, khususnya pada menjelang liburan akhir pekan. Pada musim penghujan, kondisi jalan banyak bermunculan titik lubang jalan yang semakin banyak, lebar, dan juga dalam, sehingga patut diwaspadai pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Beratnya beban kendaraan yang melintas ditambah belum optimalnya saluran air di pinggir jalan menyumbang kerusakan aspal jalan, khususnya pada musim penghujan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi jalan yang banyak berlubang ketika melintas di malam hari, terlebih pada saat hujan turun karena pandangan semakin terbatas dan lubang tergenang air hujan. Di sepanjang jalan penghubung setelah Pasar Karangploso sampai dengan Donowari, terlihat bermunculan banyak lubang jalan yang dalam. Untuk mengamankan pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan di sekitar lubang jalan, dipasang tanda pengaman agar pengguna lebih berhati-hati ketika melintas. Titik-titik lubang sudah mulai banyak lagi, Pak ya? Ya, sudah banyak sekali, ini sudah berlubang, ini semakin parah. Sejak kapan ini, Pak, kira-kira? Ini sejak sekitar 3 bulan yang lalu. Ketika penghujan berat, Pak ya? Ya. Kemudian ini sepanjang jalan masuk wilayah Karangploso, mulai dari Pasar Karangploso ya, sampai perbatasan Kota Batu di daerah Jurang Susus itu. Iya, Pak ya. Ini kan juga mungkin pengaruh ini, Pak ya, pengaruh kendaraan. Sangat pengaruh sekali macet, kemudian banyak yang jatuh, ya, kemudian mengganggu perjalanan, sehingga yang seperti ini. Pak, kalau hujan airnya kadang-kadang menggenang apa gimana ke badan jalan? Ini sangat deras sekali dari arah atas sana. Itu sangat deras sehingga merusak aspal ya. Jadi mungkin nggak bisa buang ke aluran sini itu. Ya. Kurang. Kemudian berat beban kendaraan juga, Pak ya? Beban kendaraan juga berpengaruh. Ya, karena akses jalan ramai, Pak ya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya, Pak? Ya, harapannya kalau bisa dibenahi ya dibenahi. Iya. Ya, kalau memang masih menunggu ya kita tunggu aja, tapi mungkin masyarakat nanti semakin repot, resah. Iwan Hikmawan melaporkan.